Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama di Every Nation Serpong. Oke. Dan hari ini sebenarnya mark of almost our 2 years of ibadah kita di Serpong ini mau 2 tahun, saudara. Amen. Yes. Anugerah Tuhan, kita ada hari ini dari saudara yang mungkin baru pertama dari sini dari awal. Kita pindah-pindah tempat, terus sempat di Atria, amen. Dan kemudian kita sempat di Hotel Vega, dan Tuhan taruh kita di tempat ini saat ini. So, kita mengucap syukur. Jadi minggu depan kita 2 tahun, saudara, amen. Oke, dan pagi hari ini topik firman Tuhannya berbicara tentang doa, dan mungkin ini sesuatu yang kalau kita bicara sebagai orang Kristen, bukan cuma orang Kristen sebenarnya, semua orang, semua agama mungkin berpikir kita ada namanya doa, ya. Mau agamanya apapun, ada satu bentuk doa yang orang-orang lakukan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di Matius 6 ayat 7 sampai 13. Ini mungkin doa yang buat beberapa kita di tempat ini udah biasa dan kita berpikir kayaknya udah hafal gitu ya. Beberapa dari kita ini bergema ya. Atau aku aja yang rahasia. Okay. Beberapa dari kita berpikir doa itu sesuatu yang ya kita berdoa tapi kita senang berasa dijawab gak sih, gitu ya? Atau kita masuk di dalam doa di mana kita berpikir sebenarnya di dalam kita berdoa, apakah kita punya keyakinan doa kita dijawab, amen. Dan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini. Ini kalau bahasa Inggrisnya the Lord's Prayer, gitu ya, doanya Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya lebih tepatnya doa murid-murid ya, karena murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan ajarin kami dong berdoa, gitu ya. Lalu Yesus ajarkan ini, gitu. Dan kita akan belajar sama-sama. Dan saya mengajak kita bangkit berdiri, dan kita akan membaca ayat dari Matius 6 ayat 7 sampai 13, dan kita akan berdoa. Matius 6 ayat 7 sampai 13. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amen. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Biar Kau sendiri yang berbicara dalam hati kami, Tuhan, untuk kami menjalani, memasuki, memiliki kehidupan doa sebagaimana yang Kau ingin kami miliki sebagai orang percaya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Silakan duduk, saudara. Waktu saya menyiapkan ayat ini, firman ini, saya berpikir apalagi yang mau diajarin. Mungkin kita udah hafal, udah begitu familiar,
udah begitu terbiasa, seringkali kita pikir, ya udah gitu loh, mau apa lagi gitu ya, tinggal dilakuin aja. Nah tapi waktu saya menyiapkan ini, saya membaca, saya mencari apa yang di firman Tuhan bilang, dan mungkin kalau saudara jujur saya juga punya waktu, saya struggle untuk berdoa. Saya nggak tahu saudara, kadang waktu-waktu doa tidak semudah yang kita lewati dalam kehidupan kita. Kadang waktu kalau boleh dibilang jarang banget saya ketemu orang yang gini, aduh saya doanya kebanyakan gitu ya. Jarang banget. Ada yang banyak kita rasa kita doanya kurang gitu ya, atau saya doa nih. Oke. Dalam banyak hal kita merasa kita struggle di dalam berdoa. Tapi waktu saya baca, saya renungin lagi gitu ya, yang struggle sebenarnya bukan cuma kita saudara, yang struggle bahkan murid-murid Tuhan Yesus ya. Coba saudara bayangkan waktu ini Matius 6 itu, kalau di dalam di Injil Matius 6 itu bagian dari khotbah Yesus di bukit gitu ya. Jadi Yesus mengajar, lalu dia mengajar juga dalam berdoa. Tetapi di Lukas Yesus mengajarkan juga tentang doa yang sama. Apakah ini dua kejadian yang terpisah atau yang sama? Tetapi di Lukas, murid-murid kayak tanya Tuhan, ajarin dong kami berdoa. Kok Yohanes Baptis ngajarin muridnya berdoa? Tuhan ajarin kita dong berdoa. Dan mereka meminta itu setelah dan sewaktu mereka melihat Yesus berdoa, gitu ya. Saudara, kalau saudara bayangkan, buat saya mungkin saya nggak tahu. Mungkin murid-murid nggak minta gini ya, Tuhan ajarin kami dong, itu mujizat kamu yang 5 roti jadi 2 ikan gimana ya caranya gitu ya. Mungkin mintanya kayak gitu kali, karena lebih mudah ya. Atau Tuhan mujizat ini berjalan di atas air gitu, supaya kita kalau mau nangkap ikan lebih gampang lah gitu kan. Saya nggak tahu, tapi di dalam banyak hal yang murid-murid bisa minta untuk Tuhan Yesus ajarkan, mereka minta Tuhan ajarin kami dong berdoa. Mungkin mereka melihat kehidupan doa Yesus yang begitu luar biasa. Saya percaya mereka melihat kehidupan doa Yesus yang begitu luar biasa, yang menjadi sumber kekuatan. Tapi bukan cuma kekuatan, tapi bagaimana hubungan yang Yesus miliki dengan Bapa yang membuat mereka, Tuhan kami mau yang kayak gitu. Karena mungkin mereka udah ngeliat mujizat, mereka lihat, tapi doa yang kayak gini, ini kayak kami belum pernah lihat nih. Kami mau yang kayak gini, saudara. Dan murid-murid menginginkan itu, dan buat saya, buat kita juga, ini sesuatu yang bukan cuma kita hari ini, tetapi buat murid-murid waktu itu. Dan ini mengingatkan kita bahwa di dalam banyak hal, dalam kehidupan kita, kadang doa itu menjadi sesuatu yang kalau misalnya beberapa dari kita, kalau udah kepepet, baru berdoa. Setelah saya coba semuanya, baru kita berdoa. Ada beberapa dari kita, termasuk saya, kadang kalau masih ada waktu dan saya berdoa. Kalau udah nggak ada waktu, ya lanjutin kesibukan. Dan doa itu seperti jujur saudara, sama saudara-saudara di tempat ini, saya hidup di zaman yang masih pakai ada koran gitu ya. Jadi kalau pagi itu bangun, koran pagi itu pasti buka koran dulu atau baca Alkitab atau berdoa dulu gitu ya. Setelah tidak ada koran fisik gitu ya, sekarang pindah ke handphone gitu ya. Dan karena itu masih menjadi sesuatu yang baik bangun tidur, sebelum tidur gitu, somehow godaan untuk melakukan sosial media, update and everything terjadi ya. Saya nggak tahu saudara, itu perlu buat saya, I have to say no and then I have to fix it gitu ya. Nah, buat kita hidup di dalam culture dan budaya di mana pace kita tuh begitu cepat, sampai kita pikir kita nggak punya waktu untuk berdoa. Dan pagi hari ini, jujur waktu saya siapin ini, saya juga pikir, God, apalagi aku mau ajarin jemaat berdoa gitu ya. Dan saya berdoa ini sesuatu yang berbicara buat setiap dari kita. Doa ini di dalam versi bahasa Inggrisnya disebut titlesnya The Lord's Prayer gitu ya. Tapi ini sebenarnya doa buat murid-murid.
Bahasa Indonesianya doa Bapa kami. Oke, masih lebih oke ya judulnya ya. Oke, karena memang mulanya Bapa kami yang ada di surga. Beberapa dari kita ngafalin ini. I just want to give you the overall, then we'll dive in one of the simple important point buat kita. Yesus mulai dengan Bapa kami. Dia nggak mulai dengan yang lain, dia mulai dengan Bapa kami. Kemudian ada 3 hal di sana. Your name, your kingdom, your will. Baru kemudian Yesus mengajarkan murid-muridnya about us, gitu ya. Give us this day our daily bread. Forgive us our debt, ampuni kesalahan kami, dan bebaskan kami dari yang jahat. Deliver us. So these three main structure sebenarnya kira-kira. Saya percaya Tuhan mengajarkan kita berdoa di satu sisi bukan semata-mata untuk mengulang doa ini tanpa kita mengerti, tanpa kita cuma diulang aja. Bukan seperti itu, karena ada faktor hubungan yang dia ingin kita miliki. Kalau saudara menghafalnya, puji Tuhan, that's okay. Kalau saudara belum hafal, mau hafalin juga boleh. Tetapi the important part is kita menghidupi kehidupan doa yang Yesus mau ajarin sama kita. Waktu Yesus bilang, Our Father in heaven, sebuah undangan buat kita. That we are going to approach our God as our Father. Kita bisa datangin dia sebagai bos, sebagai raja, sebagai dalam banyak hal. Well, it is his kingdom, karena ada kerajaan, ada dia yang menjadi penyedia. Tetapi Yesus bilang, we gonna come to our Father. Waktu kita bicara Bapa, kita perlu mengerti kalau di Alkitab itu, sewaktu Tuhan digambarkan sebagai sebuah karakter atau traits yang similar atau mirip dengan kehidupan kita, ada kemiripan tetapi tidak sepenuhnya, karena kita perlu melihat Bapa itu sebagai Bapa yang sempurna, yang kalau kita melihat Bapa kita di bumi punya kekurangan. Saya sebagai Bapa punya kelemahan, punya kekurangan, tetapi Bapa yang di surga itu Bapa yang penuh kuasa, yang penuh dengan kemuliaan yang begitu besar, dan kita perlu melihat dia di dalam kesempurnaan. Jadi kalau bapak-bapak di sini yang perlu melihat anaknya perlu sesuatu, kurang sesuatu, kita pengen gitu ya. Saudara bayangin, Tuhan jauh lebih kepengen dari kita. Jadi waktu Yesus kata datang sama dia sebagai Bapa, sebuah privilege yang di dalam banyak hal tidak banyak protokolnya. Kalau anak saya ingat beberapa waktu masih kecil gitu ya, waktu khotbah di sini gitu, anaknya bisa dari belakang tiba-tiba maju ke depan gitu. Kadang nggak gitu tahu. Pokoknya dia kangen bapaknya, dia naik ya, dia peluk kaki saya gitu. So somehow dalam banyak hal mendatangi bapak kita itu tidak banyak protokol yang begitu kompleks, karena begitu kepengennya dia datang sama kita. Yesus ajarkan itu sama murid-muridnya. Jadi waktu Yesus bilang, you come to the Father, you come to God as your Father, it tells us that that's who you are, that's your identity. Jadi anak itu tidak berusaha untuk menjadi. Saudara bisa bayangin gak? Yesus bilang sama kita datang sama dia, itu identitas kita, bukan kita berusaha jadi anaknya gitu ya. Dia sangat bilang sama kita, kamu tuh anak, jadi datengin aja gitu ya. Kemudian this part yang kalau teman-teman yang belajar bahasa Inggris, bahasa ini bukan Halloween kan gitu kan. Kata that hallowed be your name, dikuduskanlah nama, bahasa Indonesia terjemahannya cukup bagus, bahwa kata dikuduskan, dimuliakan, kita
melihat bahwa dia begitu besar, dia begitu mulia, dia begitu agung, yang jauh lebih berbeda banget sama diri kita. Waktu kita berbicara namanya Tuhan, ini berbicara pribadinya, dirinya, dan semuanya. Dan seringkali kita sulit mengerti kebesarannya Tuhan, karena kita cuma bisa lihat dari perspektif kita yang kecil. Beberapa waktu yang lalu, saya baca gitu, bagaimana sebenarnya kita itu diterima jadi anak oleh Tuhan yang begitu besar dan mulia. Itu sangat jauh banget. Makanya kita udah mulai masuk Natal gitu ya, udah ada pohonnya ya. belum ada dekornya karena baru ditanam kemarin gitu ya. Baru nyampe gitu ya, baru muncul. Jadi dia datang sebagai manusia. Saudara bayangin, kalau kita baca Alkitab, kebesarannya Tuhan yang Alkitab gambarkan. Bahkan Rasul Paulus bilang gini, kamu tuh begitu besar, kamu begitu mulia, aduh, kayak aku gak punya kata-kata. Karena dia jauh lebih besar dari apa yang dia gambarkan di dalam firman-Nya. Tuhan, apa yang kita mengerti di Alkitab, karena Tuhan memilih untuk kita mengerti, memberikan itu supaya kita ngerti. Kalau dia tunjukin dirinya sepenuhnya, kita gak akan ngerti. Karena dia begitu besar. Waktu Yesus datang ke dunia, di Filipi bilang gini, sebenarnya dia itu Tuhan yang begitu besar, dia meninggalkan semua kemuliaan, mengosongkan dirinya menjadi manusia, dan sama jadi manusia, dan bahkan bukan cuma jadi manusia, dan dia bahkan taat sampai mati di kayu salib. Artinya, dia meninggalkan semua kemuliaan yang begitu besar, jadi manusia, dan hidup di tengah-tengah kita, dan mengajarkan kita menjadi anak. Sebuah hal yang di dalam agama manapun, saudara, kalau baca, it's kinda hard to understand. Bagaimana dia Tuhan yang jadi manusia. Dia melepaskan semua untuk bisa connect sama kita. Berapa waktu yang lalu, saya gak tahu teman-teman di sini sadar gak, kalau habis exit tol dari ke Gading Serpong itu, habis bayar tol terus turun gitu ya, kita akan lewatin kolong sedikit gitu. Nah itu pas sebelahan sama jalan tol. Pas lagi saya lewat situ, ada dua wanita itu jalan ke arah tembok gitu ya. Ini orang ngapain jalan ke tembok? Ternyata tuh di antara dua celah pilar itu ada celah kecil banget. Lalu dia lepasin backpacknya, terus dia slip out gitu. Saya bilang, itu ada jalannya ya gitu kan. So dia melepaskan, kecil banget. Terus untuk, saya nggak tahu, mungkin di balik situ ada janjian naik kendaraan atau whatever gitu, tapi di tol gitu kan. Itu kecil banget. Dia harus lepasin backpacknya dan dia harus lewat gitu ya. Saudara bayangin, all the great almighty God, the owners of the universe, has to pass through a woman's womb dan jadi manusia. He has to let go a lot of glory, a lot of things. And waktu kita terima dia as God our Father, kita terima dalam Yesus Kristus, it's not just an ordinary God, it's so almighty God. Dia begitu besar. Makanya waktu Yesus bilang, lebih mudah orang kaya susah masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena kayaknya lebih mudah, kayaknya camel aku unta masuk ke dalam lubang jarum. Well, because they have to let go all your pride, all your glory, all of that, and you have to humble yourself, because the greatest glory, the greatest king has passed through the smallest, so that he has to humble himself. Bahasa kita nggak bisa humble ourselves. Jadi waktu Yesus bilang, dikuduskanlah namamu, dia lagi bilang sama kita, you're coming to the most glorious, mightiest king ever you can imagine. Dan kitalah anaknya itu. Begitu besar,
Kalau saudara baca mungkin hari ini ya, saya banyak saudara melihat, kita melihat sedikit see something very big. Jadi untuk kita sampai ke matahari itu kita perlu 8 menit. Kalau kita bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, oke. Untuk kita sampai ke ujung solar system kita itu perlu ratusan tahun. Kalau kita dengan kecepatan cahaya, kalau kita bisa kecepatan cahaya, kalau kita mau ke ujungnya galaksi kita perlu jutaan kecepatan cahaya. Tapi itu belum ujungnya the universe. Karena ujungnya universe masih lagi expanding, saudara. Kalau astrofisik itu bilang the universe ini masih lagi makin besar gitu, expanding. Dan kecepatannya lebih cepat dari cahaya. Saudara bisa bayangin, our God is much bigger than that. Dan waktu dia invite kita to become, you are my son, you are my daughter. Yesus tengah bilang, that's how big your God is. Dan saya mau ngajak kita, when we come into prayer, dia jauh lebih besar dari bank account kita, saudara. Kita mungkin digitnya bank account kita segitu. Kalau dia mau isi 100 digit ke belakang juga gampang. Kalau dia mau tolongin kita, it's just so easy. Tapi dia panggil kita to come in prayer. Ada 2 part di bagian yang di sini. Waktu Tuhan bilang, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ada satu yang saya baca ini, saya ulang. Doa juga bukan semata-mata kita punya kebutuhan. Tapi di dalam banyak hal, doa itu kita mau dengerin dia tuh hatinya apa, dia kehendaknya apa, supaya kerajaannya terjadi dalam hidup kita. When the kingdom comes, itu bukan cuma kerajaan yang nanti ya semuanya udah nggak ada sakit penyakit di akhir zaman, bukan. Tapi juga sekarang di dalam keadaan yang kita lewati hari ini, tantangan yang kita hadapi di kerjaan, His kingdom want to come into our work life. Dan kadang when the kingdom come, when His will come, kalau boleh jujur, there should be in a lot of case a lot of discomfort, ya kan? Nggak enak. Kita pengennya, berapa dari saudara pengennya, Tuhan, saya pengen dijawab, dan jawabannya sekarang juga, ya. Karena jawabannya Tuhan, oke, nanti bulan depan, tahun depan, gitu. Dan banyak dalam kehidupan kita, yang waktu Tuhan jawab, nggak ada, ini kurang cepat jawabannya. Ternyata selalu jawabannya right on time, because that's how God wants us to have His kingdom. Dan waktu kerajaannya datang dalam kehidupan kita setengah sebenarnya gini, kita bersedia nggak untuk mengizinkan Tuhan really disrupt us, disrupt our convenience, disrupt beberapa dari kita udah nyaman nih waktu kita berdoa, Tuhan your kingdom come, disrupt career path yang tadinya aku udah build my career path this way, ternyata Tuhan disrupt because He wanna have His kingdom, then we have to shift. Mungkin kita pikir, Tuhan aku pengen kerjaan yang ini, kayaknya udah all the best that I wanna get, tapi Tuhan gak kasih, ternyata God give you somewhere else. That's kind of disrupt, tapi the kingdom of God is really want to extend it in our life. Di dalam banyak hal, waktu saya berdoa, saya mempersiapkan ini, Tuhan ingetin saya gini, the first part of the prayer itu a lot to do with aligning. Kayak kita menyelaraskan diri kita dengan kehendaknya. Berapa waktu lalu saya ngobrol sama Pak Frankie, mobilnya ada bunyi gitu kan. Mobil saya juga lagi ada bunyi, saudara. Saya harus cari bunyinya. Ini dari mana gitu ya, harus ngecek gitu. Tapi kalau teman-teman di sini yang bisa ngurusin mobil gitu ya, kalau bannya itu nggak di align gitu ya,
bahasa ininya di balancing dan di spuring gitu ya. Artinya di balance muternya terus dilurusin. Yang terjadi gini, bannya itu kalau miring gitu ya, nanti bisa kemakan. Akhirnya setelah kita jalan jauh, yang habis itu sebelah luarnya atau sebelah dalamnya gitu ya. Atau kita jalan bunyi gudeg gitu ya, nggak enak dengernya. Atau pas kita lagi jalan, udah jalannya lurus, setirnya ke kiri sendiri ya. Oke, itu namanya buang ke kiri dan buang ke kanan. Jadi setiap kali nyetir kalau mau lurus, kita harus selalu belokin ke kanan gitu. Saudara bisa nangkep ya. Di dalam banyak hal, kita mau jalani hidup kita dengan keinginan kita, dengan cara kita. Padahal Tuhan udah punya direction buat kita. Nah, waktu kita jalan, kita jadinya berjuang nih. Menghadapi semuanya dengan kekuatan kita. Sebenarnya kita sendiri yang wear out, kita sendiri yang capek gitu ya. Sementara Tuhan mau lurusin kita. Nah, kalau saudara bawa mobil saudara ke tempat yang ngelurusin ban ini gitu ya. Baut-bautnya harus dibuka gitu ya. Kadang harus diketok di sisi sana sini supaya itu lurus gitu ya. Jalannya that directions. Begitu juga dalam kehidupan kita. Doa juga kayak gitu. Waktu kita berdoa, kita perlu mengizinkan Tuhan to align our heart, what we want, what we desires, untuk ke arah yang Dia mau. The question buat kita waktu kita berdoa, Tuhan align my heart, Tuhan aku mau kerajaan-Mu datang. Dan waktu Dia align, sometimes we have to willing to let go things. Sometimes we have to receive something yang kita mungkin nggak suka gitu ya. That's aligning. Ada juga hal-hal yang Tuhan challenge kita untuk trust and believe. Something yang kita pikir aku udah biasa kayak gini, but now if I become a believer, I become a Christian, aku nggak bisa kayak gini lagi. That's aligning. So when it comes to prayer, saya mau mengajak kita, let's come and let God align our heart. Ada banyak yang kita minta, kita pengennya sekarang, tapi ternyata Tuhan bilang nanti, gitu ya. Istri saya bergerak di bidang selling, gitu ya. Ada hal-hal yang, aduh kayaknya kenapa yang ditawarin kayak gini juga, nggak closing juga, gitu. Tapi ada waktunya, kok tiba-tiba closing sendiri, gitu ya. Ya, you don't know, gitu. Tapi that's really God is the one who lebih kepada kitanya yang align our heart with God. The second part, mungkin ini kita udah biasa, kita udah sering dengar, bahasa Indonesianya berikan kami makanan yang secukupnya. Well, by the way, kata give us this day our daily bread. Kalau saudara dibaca di dalam bahasa aslinya, the ESV itu kasih footnotes. It can be translated, give us this day the bread for tomorrow. Ya. Juga artinya nggak cuma buat hari ini. Bahasa Indonesianya agak sedikit secukupnya. Cukupnya berapa ya? Secukupnya ini. Tetapi give us our daily bread. Buat kita kalau jujur waktu saya masih kecil saya bilang gini, saya sih Tuhan pengen nasi, kalau bisa nasi goreng, nasi capcay, bukan roti gitu ya. Roti oke lah masih repot, nambah selai lagi, nambah ini. Kalau waktu saya masih kecil, saudara. Tapi waktu saya baca Alkitab, saya sadar, the bread buat mereka waktu itu punya dua hal. Buat orang Israel, when they say daily bread, they are reminded waktu mereka di padang gurun. Karena mereka 6 juta, setidaknya 6 juta orang Israel di padang gurun, oke? Bakery mana yang bisa siapin 6 juta buat 6 juta orang, saudara, setiap hari, oke? Dan delivery-nya lewat burung ya, gitu kan? Jadi mereka kita itu dicukupin hidup kita 40 tahun di padang gurun. Nenek moyang kita, by that daily bread dari Tuhan. Yang kedua, buat mereka waktu itu, the daily bread is something that they're living. Buat kita hari ini, kalau boleh ditanya, kalau saya jujurnya pengennya, mungkin kalau saya berdoa mintanya nasi goreng gitu ya. Tapi waktu itu daily bread buat yang murid-murid waktu itu adalah most of their budgets itu untuk membeli makanan.
Buat kita hari ini mungkin budgetnya kalau sudah dapat salary, dapat income, ya kan, ada buat makan, buat transportasi, buat internet gitu kan. Saudara ada kuotanya kan, nggak unlimited tiba-tiba gitu kan. Ada bayar ini, kemudian kita ada utility, ada banyak hal. So when it come to income, kita ada banyak expenditures yang kita perlu alokasikan. Buat mereka mostly their income itu beli makanan. Jadi waktu Yesus bilang give us this daily bread, the disciples knows that ini bukan cuma makan ini, karena mereka kan nggak punya kulkas, nggak disimpan gitu ya. They have to be daily, mereka dapat upah harian, mereka makan harian. Sesuatu berbicara tentang penghidupan mereka. Artinya buat kita hari ini, when we pray, God give us our daily bread. God, I need for my living. That's include buat teman-teman di sini some of your skill, right? Berapa teman-teman sini have works, have career, have jobs. Mungkin sudah di sini ada yang bisnis, yang retail, whatever. Well, the daily bread is sometimes the client that you need to have, and all of that something yang God wants you to provide. Dan Tuhan mau sediakan bagi kita. Jadi waktu kita berdoa, mungkin kita doain Tuhan ini bukan cuma roti. Saya berharap saudara bisa keluar dari pemikiran saya waktu saya masih kecil, nasi goreng dan nasi capcay gitu ya. Ternyata ada banyak yang lain. So waktu kita bilang sama Tuhan, God, I need your daily bread. God, I need your provisions. Di dalam banyak hal, the provisions, skills, sometimes the provisions can come in the form of connection, sometimes the provisions can come in the forms of relationship, but somehow we can pray for that because dia sumber kita. Then Jesus bilang, forgive our debt as we also have forgiven our debtors. Ayat ini bukan berarti dia akan ampuni kita kalau kita bisa ngampuni orang lain gitu ya. Tetapi juga ayat ini sebenarnya berarti Tuhan ingatin kita bahwa kita itu diampuni. Jadi kita pasti harusnya bisa ngampuni. Makanya Yesus ada di beberapa perumpamaan. Kamu harus belajar bisa ngampuni. Well, spektrumnya mengampuni itu cukup luas ya. Dari ada mungkin saya nggak tahu teman-teman di sini. Ada yang punya masalah di kantor, kayaknya iritasinya itu gitu ya, oke? Ada yang iritasinya kalau di jalan gitu ya, kayaknya untuk kesabaran tertentu, jam-jam tertentu, setiap hari pulang kantor gitu ya. Saya nggak tahu saudara, kali ada waktu-waktu orang yang buka jendela marah-marah gitu kan. Kadang ya saya juga pengen ikut marah gitu kan, buka jendela juga gitu. Tapi well, sometimes as simple as that forgiving. Tuhan panggil kita to forgive. Sometimes to let go of small stuffs. Okay. Kemarin saya sama Pak Harli kita beli kunci gitu bareng-bareng. Baru masuk parkir sebentar doang keluar, udah bekas kena di ini gitu ya Pak Harli ya. Kayaknya mobil yang sebelah, tapi kayaknya pura-pura nggak tahu gitu ya. Jadi akhirnya ya gimana lagi, we have to ya udah forgive and move on gitu ya. Jadi ya udah kita poles Pak gitu kan. Tapi this is the call yang Tuhan ini sama kita. We have to call to forgive. Dan di dalam banyak hal, Bapak Ibu mungkin di sini kadang yang agak susah itu yang dekat sama kita gitu ya. Oh kemarin lupa masukin baju ke dalam kotak cucian gitu, terus itu jadi ribut gitu kan. So sometimes ini bukan berlaku buat orang lain, berlaku buat diri saya juga saudara. Oke. Jadi kalau kita boleh jujur dalam banyak hal, kadang kesulitan kita mengampuni menghalangi kita. Okay. So hari ini let this prayer reminded us we have to learn to let go. Karena memang Tuhan panggil kita so that we can forgive. And lastly, this verse kalau bahasa Indonesianya, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kata temptations di sini bisa bermakna negatif, tapi juga bisa bermakna positif. It can also mean testing. And definitely Tuhan tidak mencobai kita. Tapi ayat ini juga
berarti gini, dia tidak akan membawa kita ke dalam sesuatu yang tidak sanggup kita lewatin. Di Yakobus dibilang dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Di dalam banyak hal, waktu kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, baik itu cobaan atas dosa, mungkin tantangan tadi mengampuni, mungkin tantangan kita menghadapi situasi-situasi kerjaan tertentu. Di dalam hal ini, seperti ayat ini bilang sama kita, we can endure, kadang lewatin gitu ya. Buat teman-teman yang kuliah, salah satunya you have to endure gitu ya. Ya udah, tugasnya banyak, bangun meleknya agak lama ngerjain tugas, you have to endure gitu kan. Tapi di sisi yang lain ada banyak juga yang Tuhan panggil kita to overcome, untuk mengatasi itu, untuk bertumbuh. In a lot of situations, Tuhan stretch kita, Tuhan perbesar kapasitas kita, Tuhan challenge cara berpikir kita supaya kita bisa bertumbuh, bisa naik, mengatasi tantangan kita. Dan proses itu di dalam banyak hal kita tuh gak kepengen ya, di stretch, tapi Tuhan mau bawa kita. Jadi in this part, di dalam apa yang Yesus ajarkan murid-murid untuk berdoa, Yesus nggak bilang juga sama murid-murid, hey, I want you to know that you're going to overcome this with me. Dan pagi hari ini ayat ini sebenarnya ingetin kita, ada waktu kita harus endure challenges, ada waktu kita harus overcome. Dan di dalam banyak hal, it's really God who really make it happen. Ada waktu-waktu, saya mungkin share sama saudara, ada waktu-waktu menjadi orang tua gitu ya, tidak mudah, especially waktu anak kita teenagers itu. Ada hal yang mereka jujur, tapi kitanya buat saya, that's offensive ya. Tapi bener. So it take me time untuk swallow that reality gitu ya. Tapi dalam banyak hal saya jujurnya pengen anak saya yang berubah gitu. Tapi sebenarnya harusnya saya yang berubah ya. Tapi it end up yang berubah dua-duanya. Saya harus berubah, ternyata Tuhan ubahkan anak saya gitu ya. Dan jauh lebih mudah ternyata. Dan yang terjadi adalah Tuhan yang mengubahkan anak saya, bukan saya yang mengubahkan dia ya. Dan saya nggak tahu saudara, tapi saya percaya whatever challenge yang saudara hadapi, He want to answer us in the prayer. I want to end the sermon with this whole prayer. Karena di dalam banyak hal, kenapa Yesus ajak kita berdoa? Sebenarnya waktu kita belajar align diri kita, menyelaraskan diri kita sama Tuhan, Dia akan melakukan sesuatu dalam hidup kita jauh lebih besar. Sewaktu kita taat, kita trust sama Dia, ketimbang kita accomplish something dari kekhawatiran kita, jerih payah kita. Saya nggak mengatakan saudara nggak usah ngapa-ngapain, tetapi waktu kita mengizinkan Dia align diri kita, then we can accomplish more, karena Tuhan yang accomplish sebenarnya. Ada waktu-waktu saya sama istri saya, ya udah kita lagi pusing gitu, nggak bisa ini, let's pray. Ya kadang bukan that's not the last resource, tapi that's the only resource that we have is to pray. Saya bilang ke Tuhan, ternyata jawab doa. Ada banyak hal yang Dia juga surprise, aku juga surprise. God turn things around because we believe and trust Him. Jadi Tuhan bisa accomplish jauh lebih besar waktu kita trust sama Dia. Question buat kita is, what are the things yang Tuhan mau kita align? Apa yang Tuhan mau kita
trust that His kingdom when He come, it will disrupt us. Apa yang kita butuhin, are we coming to Him last resort atau the only resort? I want to give this prayer. Saya mau mengajak kita, maybe worship team bisa naik bareng-bareng. Beberapa dari kita mungkin ngafalin ini, tapi I want to take this time. Jesus ajarin ini untuk, in a sense, is a framework untuk kita berdoa. Kalau saudara bayangin doa, ngikutin doa ini less than a minute, it's done. Tapi the beauty of the prayer is, it's not that we pray a good prayer. It's because we have a good Father. Jadi kekuatan doa kita itu bukan karena kata-katanya kita bagus atau kita desperate gitu ya. Tapi karena Bapa kita itu Bapa yang baik dan luar biasa. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. We will have a moment of silence. I just want to let this verse there in the screen. I want to give you time. The next 2 minutes. Just come to the Father and say, God, this is me. Teach me, align my heart to you. Teach me to know you. Yang kerajaanmu datang, kehendakmu terjadi dalam hidupku. Kalau saudara punya kebutuhan, you can say to God. It's not so many protocol. It's just God want to come to you and get to know